Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, apakah semua masuk pada hari ini? Alhamdulillah jika semuanya masuk. Ibu akan melanjutkan materi pada hari ini. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sanad dan matan. Yang kedua, menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis. Dan yang terakhir, membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Sebelum memulai pelajaran hari ini, bisa kita lihat bersama-sama gambar yang tertera di atas. Di situ terdapat gambar hadis yang artinya kita akan membahas tentang apa saja unsur-unsur hadis itu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sanad. Sanad menurut bahasa merupakan sandaran dan yang dapat dipegang, dipercaya. Sedangkan menurut istilah, ahli al-hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah. Artinya, susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu, ada beberapa istilah tentang sanad. Yang pertama yaitu isnad, yang memiliki arti menerangkan sanad hadis. Maksudnya ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakan. Yang kedua yaitu musnid, yang memiliki arti orang yang menerangkan hadis dengan menyebut sanadnya. Dan yang terakhir yaitu musnad, yang memiliki arti hadis yang diterangkan sanadnya sampai kepada Nabi SAW, yang berarti kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebut sanad-sanadnya secara lengkap. Nah, agar kalian semakin paham apa itu sanad, pada slide selanjutnya ini merupakan contoh dari sanad. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama membaca contoh sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsani Laits qala hadatsani Uqailun an Ibni Shihab an Hamzah bin Abdillah bin Umar anna bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oke, tadi kita sudah membahas apa itu sanad, contoh sanad. Selanjutnya kita akan membahas tentang matan. Matan secara bahasa yaitu panggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Sedangkan menurut istilah, perkataan yang disebut pada akhir sanad yaitu sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu contoh dari matan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baina ana naimun utitu biqad hilaban fasharibtu hatta inni la arariya yakhruju fi adfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilm. Selanjutnya rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Selanjutnya
Apa saja syarat menjadi rawi? Yang pertama yaitu adil. Menurut muhaddisin, yang dimaksud dengan adil adalah khontik, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasil dan al-murah, yang melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Yang kedua, muslim. 3 balik. 4 berakal. 5 tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. 6 tidak sering melakukan dosa kecil. 7 yaitu dobit yang mempunyai 2 pengertian, yaitu dobit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya, dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah dobit al-syadri. Yang kedua, dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dobit al-kitbah. Baik, pelajaran terakhir yang akan Ibu sampaikan yaitu ilmu rijal al-hadis, yang merupakan ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rijal hadis atau para perawi atau transmitter hadis. Nah, dari semua pelajaran yang Ibu sampaikan dapat disimpulkan yang pertama yaitu pengertian sanad. Sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis Rasul. Istilah tentang sanad itu ada 3. Yang pertama yaitu isnad, orang yang menerangkan urutan rangkaian sebuah sanad. Yang kedua, musnid, orang yang menerangkan sanad suatu hadis kepada orang lain. Dan yang ketiga, musnad, hadis yang diterangkan dalam menyebutkan sanad hingga sampai kepada Rasul. Lalu, pengertian matan. Matan adalah redaksi hadis Nabi atau isi perkataan Rasul. Dan yang ketiga, orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tajwid disebut dengan perawi. Lalu ada ilmu rijal al-hadis, adalah ilmu yang mempelajari para perawi hadis dari zaman sahabat, tabi'in hingga para pengumpul yang membukukan hadis. Baik anak-anak, materi yang Ibu berikan pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu akan mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu amatilah perilaku yang menunjukkan sebagai orang yang berpegang teguh dalam hadis di lingkungan tempat tinggalmu dan berikan tanggapan kalian. Oke, Ibu rasa pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk terus dipelajari agar ilmunya tidak hilang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.